Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fendi Nugroho. Kali ini saya akan membahas mengenai tips ya, lebih ke tips, berbagi tips kepada para penonton mengenai bisnis kopi. Nah, ini termasuk tips bagi bagaimana kalian yang kurang adanya pergaulan, kurang memahami tentang kopi, tentang roasting, tentang jenis-jenis. Nah, mungkin kali ini saya bisa memberi sedikit gambaran lah, atau tips seperti apa sih caranya agar kalian dapat meneruskan atau melakukan bisnis seperti usaha kopi. Mari kita simak video kali ini. Ya, dan kita mulai dari tips pertama. Tips pertama adalah mereka merupakan orang-orang yang berani melangkah dan mengambil resiko. Nah, untuk ini itu bahwa mereka itu tidak banyak memikirkan untuk melangkah, dan mereka itu yakin dan siap untuk mengambil resiko apapun yang terjadi. Karena pada dasarnya setiap kalian akan melakukan bisnis itu pasti akan ada resikonya, mulai dari nantinya bisnis itu tidak ada yang datang untuk customernya, atau bisa adanya kebangkrutan atau tidak kurang suksesnya. Dan untuk tips yang kedua, kalian itu harus memiliki kemampuan analisa masalah serta solusi yang kuat. Nah, bagaimana dalam memiliki kemampuan analisa? Nah, dalam analisa tersebut, kalian dapat mengidentifikasi dengan baik masalah-masalah customer atau kebutuhan customer, apakah yang mereka inginkan. Kalian harus dapat menganalisa apakah itu perlu dibutuhkan, dan bagaimana solusi agar para customer itu dapat mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan selanjutnya kita lanjut ke tips yang ketiga, menciptakan produk serta konsep yang unik. Nah, ini tuh sangat perlu bagi kalian para pebisnis kopi ya. Jadi kalian itu kalau ingin melakukan bisnis tersebut, kalian itu harus dapat berpikir, oh seperti ini jadinya untuk para customer itu senang atau ingin kembali. Pasti kalian itu ada suatu hal yang menarik para pelanggan. Untuk kopi sepertinya ada macam-macam kopi, terus kalian juga bisa membuat art dari kopi, dan ya intinya kalian harus bisa merangkul atau meyakinkan kalau ada sesuatu yang unik pada bisnis kalian. Nah, untuk selanjutnya adalah memiliki kemampuan untuk membangun brand yang unik, atau bisa dikatakan mengembangkan brand. Nah, ini tuh kalian itu juga harus sama sih seperti menciptakan produk atau konsep. Jadi kalian juga harus dapat terus berkembang, terus menciptakan hal-hal yang baru, produk-produk yang baru, agar mereka itu, para customer coffee itu, bisa tertarik dan ingin kembali lagi. Lanjut yang ke berapa ya sekarang? Kelima. Ya, kalian harus memiliki skill manajemen yang baik. Nah, skill manajemen ini dalam sebuah usaha itu juga sangat penting. Karena kalian itu harus memanage bagaimana kebutuhan, bagaimana pengeluaran, bagaimana cara memanajemen, cara kalian untuk jadi leadership. Kalian itu juga harus memikirkannya. Jadi tidak seolah-olah untuk bisnis kopi ya udah, mari kita buka, mari kita jalankan seperti yang lain. Itu tidak seperti itu. Jadi kalian juga harus memanage yang namanya biaya, memanage bagaimana kalian menjadi leadership, dan ya intinya kalian itu harus bisa
memberi manajemen kepada apa yang dibutuhkan saat kalian melakukan bisnis. Selanjutnya yang ke berapa ini? 6. Ya, orang-orang harus mengutamakan customer. Nah, seperti tadi awal saya bilang, untuk mengutamakan customer ini apapun yang mereka inginkan kita tampung, kita masukkan dulu kepada list kita. Nah, dan seumpama dari customer tersebut boleh atau masuk dalam kategori suatu bisnis, kita bisa mengembangkannya dan kita bisa memberikannya, atau istilahnya mencobalah, diberikan kepada customer tersebut agar dapat mencoba dan agar bisa diterima kepada masyarakat lain juga. Dan lanjut untuk tips yang ketujuh adalah visi misi yang jelas. Nah, kalian itu harus memiliki visi misi yang jelas. Kalian bagaimana cara kalian itu mengembangkan kedai kopi, harus ada visi dan misinya. Untuk visi misi itu kalian harus memiliki strategi bisnis yang jelas dan fokus dengan visi misi target yang sudah ditetapkan. Nah, intinya kalian itu harus fokus pada usaha kalian. Jangan seumpama kalian menekuni bisnis kopi ini, kalau bisa kalian itu coba fokus dulu lah, karena kalian juga baru belajar. Jangan seumpama ada temen yang menawarkan ini ada bisnis A, ada bisnis B, jangan kalian tergiur dulu. Coba kalian tingkatkan dulu, fokus dulu kepada satu bisnis tersebut. Dan yang ke-8 adalah memiliki mental baja. Mental baja itu ya kalian sudah tahu lah, intinya kalian itu teruslah berjuang apapun yang terjadi, karena dalam suatu bisnis itu juga ada hal yang baik, ada hal yang buruk. Seperti tadi untuk seperti manajemen atau mengutamakan customer tadi. Jadi kan kalian itu setiap bisnis itu pasti ada resiko, pasti ada kalian nanti pada saat memuncak dan ada kalian nanti pada saat di bawah, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada tips yang ke-9. Kalian harus memiliki attitude yang baik. Sebagai seorang pembisnis atau kalian kan juga sebagai barista, kalian ingin mendirikan kedai kopi, kalian itu harus memiliki attitude yang baik antara sesama rekan kerja ataupun kepada customer. Kalian jangan egois lah, jangan memikirkan diri sendiri. Jadi kalian itu bekerja sebagai tim. Jadi kalian itu harus memiliki attitude yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik, seperti itu kepada seluruh apa ya, jangan cuma kepada tim, jangan cuma kepada customer. Kalian juga harus berbaik kepada seumpama ada yang ingin sharing, ingin mengajak atau apapun lah, lakukanlah dengan baik dan jangan egois. Dan ini tips yang ke-10 adalah mampu membangun networking yang luas. Nah, membangun networking ini seperti yang tadi, mengenai attitude ya. Jadi kalian itu juga selain memiliki sikap yang baik, kalian itu sebagai pemilik bisnis kopi, kalian itu juga harus mudah bergaul, ramah, disukai orang, dan no profile. Nah, itu dia. Untuk selanjutnya yang ke-11 adalah haus akan ilmu. Haus akan ilmu ini kadang sulit dilakukan karena mereka yang sudah bisa atau sudah yakin, mereka itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Jadi mereka tidak mau sharing, tidak mau membagikan. Jadi mereka itu kalau udah bisa, ya udah, mereka melakukan dengan diri mereka sendiri, tidak mau membagikan kepada orang lain. Nah, itu adalah hal yang salah, karena kalau kalian sudah bisa,
ya sudahlah, kalian itu pura-pura lah menjadi belum bisa. Jadi kalian itu harus menggali terus, belajar terus agar bisnis kalian itu berjalan dengan baik. Jadi kalau seumpama kalian memang sudah bisa, janganlah kalian itu haus akan pekerjaan kalian. Memang kalian sudah profesional, tapi janganlah melakukannya seperti itu. Dan untuk tips yang ke-12 atau yang terakhir, tidak pernah lelah dalam berinovasi. Ini tuh gimana ya, untuk kopi itu kan banyak sekali. Jadi teruslah kalian maju melangkah, menciptakan rasa atau art atau apa ya istilahnya, view atau tempat itu harus yang bagus ya, harus yang nyaman. Dan kalian itu juga bisa melihat-lihat, kalian bisa keluar untuk melihat kedai yang ini, kedai yang itu. Kalian juga bisa mencari di internet, Google dan lain sebagainya. Kan sebagai seorang pembisnis kopi tidaklah kalian sendiri kan, pasti kalian ada teman, ada rekan. Dan mungkin itu saja tips bagi pembisnis kopi, yang bagi yang kurang paham namun ingin memiliki usaha. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.